Semua saksi, semua alibi dan semua ini itu mengarah ke si robot gedek ini. Habis melakukan hal seperti itu, habis ya menghabisin nyawa korbannya, dia ya merasa lega dan ya pengen lagi gitu. Nah, Yo, balik lagi di Tapak Misteri Backpacker karena setiap perjalanan pasti punya cerita. Kali ini gua Raja ditemani oleh kawan gua yaitu adalah Mas Randi. Kali ini kita mau ngomongin tentang robot gedek. Ya, sebelumnya Mas Randi pas tahunnya 90-an lah. 90-an di awal dan juga di akhir itu pernah nggak sih lo dikasih tahu ke nyokap atau enggak? Ya, Dikasih keluarga. tahu nyokap lu. Ya, atau enggak keluarga lo lah, sekitar keluarga lo gitu. Gak boleh main jauh-jauh. Iya. Pokoknya tuh jangan pernah main jauh-jauh pas maghrib atau enggak kapanpun deh gitu. Kalau main jangan jauh-jauh, takutnya ada robot gedek. Ada robot gedek. Iya. Nah, menurut lo tuh robot gedek itu seperti apa, siapa ataupun apa sih gitu? Robot gedek itu adalah apa ya? Oh ini, kasus pembunuh berantai yang sempat ngetren di tahun 1994 sampai 1996. 96. Ya. Nah, itu kenapa tuh kok bisa sampai ngetren atau nggak viral ya kalau kata sekarang? Jadi gini, si robot gedek ini menjadi tersangka atas meninggalnya 8 orang anak-anak jalanan 8 orang. yang berusia di bawah umur. Oke. Motifnya, bukan motif, korbannya itu ciri-cirinya sama. Ada bekas ikatan di leher, perutnya tersayat, Oke. sama ada di anusnya itu ada luka bekas benda tumpul. Oke. Nah, si robot gedek ini pertama tuh dulu yang gue inget di berita itu karena sempat masuk majalah anak-anak kasus robot gedek ini. Oh, di tahun lo itu ya? Masuk majalah anak-anak. Nah, itu seingat lo itu umur berapa tahun tuh? Wah, gue masih kecil, kayaknya SD deh gue. SD. Oke, di tahun segitu ya. Iya. Nah, itu di majalah apa? Atau di koran apa? Kalau teman-teman tahu majalah Bobo sama koran fantasi. Oke. Kayaknya sih kawan setapak sih kalau yang lahirnya di atas tahun 2000-an nggak tahu karena itu majalah udah lama banget, majalah sama koran Bobo, majalah Bobo sama koran fantasi. Itu muncul tuh berita itu. Ada beritanya. Jadi memang segitu masifnya waktu itu pemberitaan itu. Jadi robot gedek ini adalah seorang pemulung di daerah Senen. Di daerah, dia tuh aslinya orang Tegal, kalau nggak salah orang Batang, orang Tegal. Lahir di sana, terus dia merantau ke Jakarta dan dia bekerja sebagai pemulung di daerah Senen. Ceritanya itu awalnya tuh ditemuin 4 korban pembunuhan yang dicurigai tersangkanya robot gedek itu di daerah Kemayoran 4 orang. Terus habis itu di daerah apa ya, Pondokopi kalau nggak salah, Pondokopi di daerah Pondokopi itu juga 4 orang. Nah, awalnya polisi ngira itu adalah yang berbuat itu adalah orang-orang yang menengah ke atas. Maksudnya menengah ke atas tuh, jadi anak-anak jalanan diculik, terus habis itu dianiaya, terus habis itu dia dibuang gitu aja random. Tapi ternyata karena ciri-cirinya sama segala macam dan ditemukan korban terakhir tuh namanya Pak siapa ya, pokoknya bukan Pak, sorry, ada anak jalanan namanya siapa, ditemuin terakhir itu baru semua saksi, semua alibi dan semua ini itu mengarah ke si robot gedek ini. Ternyata robot gedek itu pas kasus itu tuh sedang pulang kampung. Kemana? Ke Tegal, ke daerah Tegal. itu daerah kampungnya, ke daerah tempat lahirnya.
Dan di situ tuh dia ditangkap pas lagi minta-minta atau ngemis di stasiun kereta api daerah Tegal. Oke. Gitu. Nah, karena kasus robot gedek ini mengincarnya ke anak-anak, makanya itu ada omongan dari orang tua lu, dari bokap lu atau dari nyokap lu yang anak-anak tahun 90-an lah ya. Nah, ini jangan keluar jauh-jauh, nanti ketemu robot gedek lo gitu. Nah, itu kasusnya ya, jadi ya kayak gitu, seperti itu. Dan robot gedek, kenapa dipanggil robot gedek ini? Nama aslinya sebenarnya Siswanto. Oke. Nama asli si robot gedek ini adalah Siswanto. Namun perawakannya, maksudnya dari postur tubuh, bener, dia pendek, nggak terlalu tinggi. Terus berjalannya tuh pincang, kalau jalan pincang, sama kepalanya tuh suka apa sih? Geleng-geleng. Iya, geleng-geleng sendiri, gedek-gedek sendiri, ya bahasanya gedek-gedek sendiri. Dan ya udah, ternyata setelah ditelusuri kasusnya itu, si robot gedek ini dia punya masalah kejiwaan. Oke. Makanya sempet tuh Lembaga Swadaya Masyarakat LSM itu yang nanganin orang hilang, Kontras kalau nggak salah, menyebutkan kalau kasusnya robot gedek ini cacat hukum. Oke. Secara si robot gedek ini ketika dimintai keterangan itu pelin-pelan jawabannya, muter-muter. Terus yang pertama itu tuh muter-muter, terus yang kedua dia punya kondisi kejiwaan ternyata. Jadi ya sebenarnya nggak bisa dihukum kalau orang yang punya kondisi kejiwaan kan. Jadi kalau mau ini ya dimasukin ke rumah sakit jiwa Baru, gitu. ya. Terus yang terakhir adalah kesaksian satu orang yang namanya Babe. Babe itu juga pemulung di daerah Senen. Oke, dari Jakarta. Nah, dari pemeriksaan dan persidangan itu hanya satu orang saksi yang memberatkan si robot gedek ini, ya si Babe ini. Tapi lo tau nggak apa yang plot twist? Apa tuh? Babe ini tahun 2010-an lah, ternyata ditangkap dengan kasus yang sama si robot gedek. Pernah inget nggak lo ada kasus Babe namanya? Pernah, gue tahu. Nah, Itu 2010 tuh lo pasti udah gede kan? Udah. 2010 tuh namanya Babe. Nah, ternyata ada hal-hal yang saling terkait nih, karena satu si Babe ini ternyata dulu jadi saksi yang memberatkan si robot gedek. Kemudian berselang beberapa tahun, Babe ini ditangkap atas kasus yang sama seperti robot gedek. Oke. Itu plot twistnya ya? Itu plot twistnya. Padahal dia itu, si Babe ini saksi penghubung ya? Iya, benar. Saksi penghubung di kejadian robot gedek. Gitu, saksi yang pokoknya yang kasus terakhir yang aduh lupa gue nama orangnya siapa gitu. Iya. Kawan setelah bisa cari sendiri deh di internet juga kalau mau tahu robot gedek gimana bentuknya, dan ini ada action sampai dibuat action figurnya. Ada. Ya, gue juga pernah lihat ada dari Dukun AS yang pernah kita bahas, itu action figurnya kayak gimana. Mungkin nanti next kita bahas Sumanto atau bisa Rian Jombang atau nggak selanjutnya deh gitu. Iya, benar. Balik lagi ke topik gitu ya. Siapa robot gedek ini, dia itu emang udah kenal banget sama si Babe ini. Betul, gitu. karena memang bukan tinggal bareng, ya akrab lah, teman akrab, sama-sama pemulung lah. Gitu. Ya, dan juga dari barang buktinya yang memberatkan, kenapa sih robot gedek yang diberatkan hukumannya, ya karena si pas kejadian itu ditemukan beberapa seperti cutter sidik jari di cutter yang buat nyayat perut, buat melukai perut, sama juga katanya ada ini ya, jejak spermanya si robot gedek. Nah, ada juga sidik jari yang ada di cutternya, itu yang memberatkan si robot gedek ini. Dan juga untuk nambahin dari Mas Randi ini atau Mas Kanjit ini, ada beberapa korban yang sudah dimutilasi. Benar. Ya, di 8 korban itu ada sekitar dua korbannya itu dimutilasi dan ditaruh di sekitaran bekas bandara Kemayoran. Nah, itulah yang sekarang jadi PRJ. Nah, itu tuh dulu di situ tuh bandaranya. Nah, yang itulah membuat polisi sempat beku juga nih, kasus yang beku karena
selama 2 tahun itu mereka tuh nggak menemukan kepastian gitu ya. Tapi pas di korban yang terakhir ini mereka baru menemukan bahwa pelakunya itu si robot gedek. Betul. Gitu. Awalnya sih polisi tuh nggak percaya karena perawakan si robot gedek ini atau si Swanto ini Pokoknya nggak memungkinkan buat ngebunuh seseorang gitu. Untuk melakukan hal kriminal. Tapi karena sudah ditemukan barang bukti dan juga adanya saksi penghubungnya itu Babe, yaitu jadi diperkuatlah gitu sampai dia dijatuhi hukuman mati gitu. Dan sampai ya mau lanjut ya. Jadi ada cerita yang cukup tragis juga. Oke. Apa tuh Mas? Waktu dijatuhi hukuman mati di persidangan, nah itu si robot gedek ini atau si Swanto ini dia langsung istilahnya kalau sekarang tuh kicep, langsung ngedown lah gitu, ngedown karena langsung dijatuhin hukuman mati, nggak pakai hukuman seumur hidup terus bisa diperpanjang jadi hukuman diberatkan jadi hukuman mati, nggak, langsung hukuman mati ketok palu. Dan pada saat menjelang hari-hari mau dieksekusi mati, ketika teman satu sel ya istilahnya, satu selnya itu ngasih tahu, si robot gedek ini langsung kena serangan jantung. Oke, serangan jantung di sel, terus habis itu dibawa ke rumah sakit, tapi nggak bisa diselamatkan, jadi meninggalnya karena serangan jantung, bukan karena hukuman mati itu. Oke, jadi ya cukup tragis ya. Jadi kalian itu pasti kawan-kawan Setapak pernah pikir lah, kenapa sih si robot gedek ini punya masalah kejiwaan gitu ya? Pasti ada sesuatu sebab dan akibat dong ya kan? Nah, kawan Setapak dari kita tuh mengingatkan gimana pentingnya gitu menjaga lisan ataupun ya sesuatu dari diri kita deh. Jadi kalau bisa tuh jangan pernah membuli orang, karena si robot gedek ini sebelumnya tuh pernah dilecehkan. Ya, pernah gitu. dibully. Ya di kampungnya, di kampungnya tuh pernah ya karena kekurangan karena disabilitasnya dia. Ada orang-orang yang nggak seumuran kita juga, kayak udah tua atau nggak yang masih seumuran sama dia gitu, melecehkan dia sampai dia tuh ada trauma sendiri. Tapi dia tuh nggak menutup diri menjadi orang yang introvert gitu, kayak extrovert. Maka tuh di sekitar kita tuh ada orang-orang yang mungkin banyak bergaul tapi memendam trauma masa lalu seperti robot gedek gitu. Dan akhirnya karena di Jakarta yang keras gitu ya, hidup sebagai pemulung itu ya mungkin keras ya, bukan mungkin lagi keras gitu. Jadi sampai menjadi jiwanya itu menjadi terganggu gitu. Jadinya akhirnya dia meluap, pelampiasannya ke anak-anak yang anak-anak jalanan ini ya mungkin bagi sebagian orang mungkin kasus biasa gitu ya, anak jalanan meninggal karena kelaparan gitu kan. Kebanyakan dari polisi tuh awal-awal berpikir kayak gitu, tapi semakin lama korban-korbannya tuh sama semua gitu, dengan luka tusukan sobekan di perut, luka jerat di leher, dan juga ada beberapa benda tumpul di sekitar ya bagian anusnya gitu. Nah, jadi dari kita tuh pengen ngingetin pentingnya jangan pernah membuli seseorang gitu ya, karena kita nggak tahu tingkat kejiwaan masing-masing gitu. Jangan dipukul rata lah, cuma bercanda gitu kan. Banyak banget kasus-kasus kayak gitu, dan akhirnya tuh ya sampai tua gitu. Namanya trauma itu sampai tua kalau nggak kita berhenti di kita gitu. Intinya sih gitu aja Mas. Dan tambahan lagi buat kasus robot gedek ini, polisi mengatakan kalau kasus robot gedek ini murni bukan karena dendam atau segala macam, tapi ya memang untuk pemuas hasratnya si robot gedek aja. Maksudnya hasrat tuh ya istilahnya abis melakukan pembunuhan dan segala macam dia udah puas saja, lega gitu. Sampai kalau nggak salah tuh polisi juga mengatakan kalau dia si robot gedek ini sempat minum darah korbannya. Jadi setelah habis minum darah korbannya itu dia seger aja gitu katanya. Dan itu juga katanya sih membuat ketagihan ya. Jadi kalau ya pokoknya habis ngebunuh itu, habis melakukan hal seperti itu, habis ya menghabisin nyawa korbannya, dia ya merasa lega dan ya pengen lagi gitu, nagih gitu katanya. Menurut keterangan dari polisi. Nah, yang lebih parahnya lagi si robot gedek ini
memberitahu kayak gue tuh nggak sadar ngebunuh korban-korbannya gitu. Dia tuh kayak memotong seperti anak ayam Iya, pada saat mutilasi. lagi gitu. motong ayam. Kayak lagi potong ayam, dan itu menurut gue tuh sih udah gangguan jiwa banget gitu ya. Lu motong manusia kayak motong ayam gitu ya, ngelakuinnya kayak nggak sadar. Nah menurut gue tuh gila deh gitu. Dan juga ini menurut gue terplot twist. Gue juga baru tahu kalau dia tuh temenan sama si Babe. Sebelumnya gue juga pernah searching juga ya. Mungkin nanti kita bakal bahas tentang Babe Iya, Baekhyun ini. betul. Dan itu plot twist banget. Lu punya temen nggak taunya sesama psikopat cuy. Gitu ya. Atau jangan-jangan Malah lebih senior kayaknya si Babe ini. atau jangan-jangan si babi ternyata. Konspirasi. Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga ya. Ya karena ya si siapa robot gedek udah nggak ada gitu Iya, ya. betul. Dan polisi juga nggak mau yang namanya mengungkit lagi gitu ya. Iya, membuka kasus yang korbannya sudah tidak ada dan juga pelakunya tersangkanya sudah tidak ada. Iya, tersangkanya sudah tidak ada dan juga minimnya informasi seperti saksi karena saksi itu cuma satu. Iya, si Si babi Babe ini gitu. yang ketangkap. Gitu sih. Kamu tambahin lagi? Udah cukup Ya? cukup sih. Mungkin next cerita lagi kita bakalan ceritain tentang Babe Baekhyun ini kalau kalian itu Penasaran? excited banget ya tentang Iya. kasus-kasus kayak gini. Oke, jangan lupa di like, komen dan juga subscribe serta share kepada teman-teman kalian jika kalian excited banget sama konten-konten seperti ini. Oke. Karena tapak misteri backpacker karena setiap perjalanan Pasti punya cerita. Dadah. Bye-bye.